Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasil kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa'lam anna al-mut'ah yani mut'at an-nisa wal istihlal haramun ila yaumil qiyamah. Kata beliau di paragraf yang ke-91, ketahuilah bahwa mut'ah yakni mut'atu nisa, yakni mut'ah wanita, dan istihlal adalah haram sampai hari kiamat. Maka musannif rahimahullah menyebutkan dua bentuk pernikahan yang diharamkan. Yang pertama, nikah mut'ah. Yang kedua, nikah istihlal. Akan datang pembahasannya. Adapun yang pertama, ini maksud dengan nikah mut'ah, maka ini di antara konsep nikah yang diharamkan di dalam syariat. Dan lafaz mut'ah di dalam syariat mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah bentuk dari nusuk haji. Dikatakan apa? Mut'ah. Apa yang dimaksud dengan mut'ah pada konteks ini? Yakni haji, bentuk nusuk dari haji, mutamatti'. Makanya haji ada ifrad, ada qiran, ada tamattu'. Ini katakan mut'ah juga. Ini penggunaan lafaz syariat. Kemudian dalam pernikahan ini, hukum asal pernikahan adalah keberlangsungan. Hukum asal pernikahan adalah al-istimrar wad dawam, yakni keberlangsungan. Dan Allah Jalla wa Ala menjadikan pernikahan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan dan menjadikan pasangan itu ketenangan bagi salah satu di antara keduanya. Karena syariat mengharamkan az-zina dan mengharamkan perbuatan-perbuatan yang merusak agama, akal dan akhlak. Oleh karena itu, diharamkanlah segala macam bentuk pernikahan yang hakikatnya adalah zina. Dan yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah di sini adalah az-zawaj al-muaqqat, pernikahan yang ditentukan waktu untuk bercerai. Pernikahan yang ditentukan waktu untuk bercerai. Jadi pihak laki-laki menentukan waktu perceraian, waktu perpisahan, atau bukan perceraian, tapi habisnya waktu pernikahan. Beda lagi dengan nikah yang sahih kemudian niat bercerai, az-zawaj bi niyatit talaq. Ini beda lagi permasalahannya. Tapi pernikahan yang ditentukan waktunya sampai tanggal sekian habis. Jadi perlu dibedakan antara zawaj bi nikahit talaq, yakni menikah tujuannya mentalak,
Ini ada rinciannya, dengan kesepakatan antara laki-laki dan wanita untuk menentukan berlangsungnya pernikahan. Misalnya sebulan, kita nikah sebulan, jelas. Berbeda dengan seorang laki-laki yang menikahi wanita kemudian niat mentalak wanita itu. Jadi perlu dibedakan antara dua permasalahan. Jadi ini kesepakatan antara laki-laki dan wanita untuk menikah dalam kurun waktu yang ditentukan. Sepekan, 3 hari, sehari. Maka ini di awal Islam dibolehkan. Di awal Islam dibolehkan. Kemudian apa? Diharamkan, mansukh. Makanya beliau menyebutkan haramun ila yaumil qiyamah, haram sampai hari kiamat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis di riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam naha an nikahil mut'ah. Rasulullah melarang untuk melakukan konsep nikah mut'ah, wa an luhumi al-humur al-ahliyah zaman Khaybar, dan Nabi juga alaihi salatu wasallam mengharamkan daging keledai, daging keledai yang biasa kita kenal. Adapun himarul wahsh, ini zebra, ini dihalalkan. Begitu juga di riwayat yang lain, naha an mut'atin nisa yauma Khaybar. Rasulullah mengharamkan dan melarang nikah mut'ah ketika perang Khaybar atau hari Khaybar. Wa an luhumi al-humur al-insiyah. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam berkata, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dahulu aku membolehkan kalian untuk menikmati wanita. Ini maksud dengan istimta' minan nisa ay nikahul mut'ah. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mengharamkan perbuatan itu sampai hari kiamat. Faman kana 'indahu minhunna syai' falyukhli sabilah wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Artinya kalau yang sudah berlalu sudah. Nah, yang diriwayatkan Muslim. Adapun wanita yang dinikahi mut'ah di sisi orang-orang Rafidah dan Syiah, mereka berkata selama yang dinikahi bukan laysat zaujah wala amah, ini bukan istri dan bukan seorang budak. Ini menikahi wanita pada umumnya, tapi dengan cara apa? Menentukan waktunya berakhir kapan. Mereka beristidlal dengan ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Wa qad istadalla ar-rafidha li ibahati al-mut'ah bima yasluh dalilan minhu. Di antara yang pertama, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah, di surah An-Nisa ayat 24. Jadi wanita mana saja yang kalian nikmati, istimta' artinya kenikmatan dari para wanita, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, maka berikanlah ajar, berikanlah upah bagi mereka, dan ini kewajiban. Mereka berkata, inna fi hadhihi al-ayah dalilan ala ibahatil mut'ah. Ayat ini menunjukkan bolehnya nikah mut'ah, kata mereka. Dan Allah mengatakan ujurahunna, ujurahunna yakni upah bagi mereka. Dan bantahannya Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang konteks ayat sebelumnya, tentang apa saja atau siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi.
hurrimat alaikum ummahatukum ila akhir al-ayah. Kemudian famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Jadi wanita mana saja yang tidak diharamkan untuk dinikahi, maka silahkan menikah dengan mereka dan berikan bagi mereka apa? Ajar. Ini maksud dengan ajar al-mahar. Dan ini adalah fariidah, kewajiban. Bukan berarti maknanya di sini nikah mut'ah sebagaimana yang difahami Syiah Rafidah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan bahwa al-istimta' disebutkan di dalam syariat. Yakni apa yang dimaksud dengan istimta'? Laki-laki dan wanita saling menikmati apa saja yang dimiliki oleh pasangannya, dari sikap, karakter, fisik, dan seterusnya. Dari perlakuan, ini termasuk di antara istimta'. Bukan hanya jima', tapi segala sesuatu yang mendapatkan kebahagiaan dari kedua pasangan, dari perlakuan yang baik, kata-kata yang bagus, pujian, support, ilmu dan seterusnya. Ini katakan istimta'. Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan di riwayat Abu Hurairah, kata Nabi, al-mar'ah kad-dhila', sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk, ad-dhila', bengkok. In aqamtaha kasartaha, kalau engkau luruskan secara paksa, engkau akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, kalau engkau bersabar dan engkau menikmati dirinya bersamaan dengan perkara-perkara yang kurang bagi dirinya, maka begitulah hakikat dari wanita iwaj, memiliki kebengkokan. Kata Nabi alaihi salatu, wa in istamta'ta biha, yakni sesuatu yang kurang darinya, dari kebengkokan akal dan agama, maka maafkan dan terus berusaha apa? Luruskan. Maksud diluruskan di sini nasihati, bukan dengan memaksakan. Nah, yang akhirnya akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan ketika sudah tidak bisa lagi diluruskan dan kita harus paksakan, maka mematahkannya adalah menceraikannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkannya adalah menceraikannya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan di dalam syariat sebagaimana kita sebutkan bahwa mahar itu diungkapkan dengan lafaz ajar. Diungkapkan dengan lafaz ajar, bukan upah yang dimana uang sewa sebagaimana difahami orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah tentunya kebanyakan mereka ketika melakukan nikah mut'ah tidak terpenuhi syarat nikah. Tidak ada wali Allah alam tak siapa, pendeta Syiah. Hakikatnya germo. Hakikatnya apa? Germonya. Kemudian nanti hubungi wanita, kemudian aku menjadi walimu, kemudian terjadi pernikahan langsung, tidak ada saksi, tidak ada apapun. Ya, ini antara laki-laki, kemudian germonya pendeta Syiah dan perempuan itu. Kemudian nanti dikasih uang untuk siapa? Untuk si pendeta, untuk si perempuan. Kemudian mereka saling menikmati, dan ini tentunya ajaran batil. Nah, dan ini termasuk di antara barang-barang Syiah yang memotivasi orang untuk masuk ke dalam pemahaman Syiah. Nikah mut'ah ini di antara penarik mereka supaya orang-orang mau kan gitu, orang-orang yang sebenarnya ingin meluapkan hawa nafsunya dalam perkara yang batil, udah masuk Syiah aja supaya nikah mut'ah boleh, ini boleh. Nah, tapi saksi bahasannya di dalam syariat, menikmati yang sah antara laki-laki dan antara suami dan istri, ini dikatakan istimta'. Ini dikatakan istimta' sebagaimana kata Nabi, wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, dan wanita itu tidak akan pernah luput dari
kebengkokan. Dan ini sudah fitrah para wanita, karena wanita memang begitulah kesempurnaannya Allah ciptakan, memiliki kebengkokan. Karena kalau para wanita lurus, ini udah fitrah laki-laki. Ini udah fitrah laki-laki. Nah, karena kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala menjadikan para lelaki qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa, jangan dibalik. Laki-laki yang bengkok, perempuan pula yang lurus. Nah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan juga di dalam ayat surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu yang kau berikan kepada mereka maharnya. Fatabayyana annahu laysa fil ayat dalil wala qarina ala ibahatil mut'ah. Maka ayat itu menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya nikah mut'ah. Walau qulna tanazzulan bidilalatil ayat ala ibahatil mut'ah fa innana naqul innaha mansukhah. Sekiranya misal ayat itu menunjukkan nikah mut'ah, maka kita katakan hukum ini telah dihapuskan dalam Islam. Hukum ini telah dihapuskan dalam Islam, disebutkan dalam hadis. Fa inna Allah qad harrama. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan. Kalian kemanakan hadis ini? Nah, kemudian juga di antara riwayat yang digunakan oleh orang-orang Syiah, diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka membolehkan nikah mut'ah. Bantahannya bahwa orang-orang Rafidhah mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka mengkafirkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka gunakan ucapan sahabat Nabi untuk membenarkan bid'ah. Subhanallah, ajib. Umar bin Khattab mereka kafirkan. Kemudian mereka katakan salat tarawih bid'ah. Apa dalilnya? Ucapan Umar, nikmat bid'ah hadhi. Kayak mana otak mereka? Mereka mengkafirkan Umar, kemudian mereka katakan salat tarawih bid'ah. Siapa yang mengatakan? Umar bin Khattab. Sebaik-baik bid'ah ini, artinya ini bid'ah kata mereka. Ya, ini ajib. Syiah subhanallah. Makanya kata para ulama, sekiranya Syiah jadi hewan lakana hamiran, tentu jadi keledai. Jahal, bahkan keledai lebih pintar. Tapi itulah memang hawa nafsu kan gitu, bukan memang mencari kebenaran. Naam. Fa amma ma thabata anhu al-qawl bil jawaz fa hum mimman lam yablughum nass at-tahrim. Walaupun misalnya sekiranya ada sebagian sahabat yang membolehkan nikah mut'ah, kita katakan sebagian mereka tidak sampai kepada mereka bahwa hadisnya sudah datang mengharamkan nikah mut'ah. Ini belum sampai kepada mereka kabar bahwa nikah mut'ah dihapuskan. Di antaranya siapa? Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair. Maka dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia mendengar Abdullah bin Abbas yulayyin fi mut'atin nisa, faqala mahlan ya Ibn Abbas, tenang wahai Ibn Abbas, fa inna Rasulullah alaihi salatu wassalam naha anha yawma Khaybar wa an luhumi al-humur al-insiyah. Afwan, yakni Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair membantah Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas pada saat itu belum sampai kepadanya hadis nikah mut'ah, haramnya nikah mut'ah. Jadi dia masih memandang bahwa nikah mut'ah dibolehkan. Wadah. Tapi kesimpulannya bahwa mut'ah muharram, dan ini diantara kebid'ahan Syiah. Ini diantara kebid'ahan Syiah. Yaqul Ibn Battah wa min as-sunnati
an yu'lam anna al-mut'ah haramun ila yaumil qiyamah. Tuh lihat, di antara sunnah, di antara akidah Ahlussunnah bahwa kita meyakini nikah mut'ah muharram sampai hari kiamat. Karena ini menjadi ciri khas keyakinan Syiah. Ciri khas keyakinan Syiah. Berkata Qiwam Sunnah Al-Asfahani, wa mut'atun nisa haramun ila yaumil qiyamah. Dan nikah mut'ah diharamkan sampai hari kiamat. Nah, dan ini ijma' para ulama. Hadisnya sangat nyata, kita bacakan. Dinukilkan Ibnul Munzir berkata, la a'lamu al-yawm ahadan yujizuha illa ba'd ar-rawafid. Aku tidak mengetahui pada hari ini ada yang menghalalkan nikah mut'ah kecuali sebagian Rafidah. Wal mu'tamad liqauli yukhalif kitab Allah wa sunnat rasulih. Maka jelas ucapan yang mengatakan nikah mut'ah dibolehkan ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita bacakan ucapan Ibn Taimiyah sedikit. Wa haula yuharrimuna nikah nisaihim, ay nisaa ahlul kitab. Yakni mereka para Rafidah mengharamkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Wa akal dzabaihim, dan mengharamkan sembelihan ahlul kitab. Wa hadza laysa min aqwali ahadin min a'immatil muslimin al-masyhurin fil futyah. Bahkan ucapan mereka yang mengharamkan menikahi wanita ahlul kitab dan mengharamkan sembelihan ahlul kitab, maka ini bukan ucapan salah seorang a'immah al-muslimin yang masyhur dalam fatwa. Artinya bukan ucapan ahli sunnah, bukan ucapan ahli Islam yang dikenal dengan fatwanya dari kalangan para ulama. Wala min aqwal atba'ihim wa huwa khata'un mukhalifun lil kitab was sunnah wal ijma' al qadim. Nah, dan ucapan yang mengatakan diharamkannya menikahi ahli kitab dan memakan sembelihan mereka ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Dan jumhur para salaf as-salih membolehkan menikahi para wanita-wanita yang muhsanat. Apa yang dimaksud dengan wanita muhsanat? Wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, bukan para pezina dari kalangan ahli kitab. Maka wanita yang seperti ini dibolehkan untuk dinikahi. Dibolehkan untuk dinikahi. Perlu dibedakan antara hukum boleh dengan anjuran. Jangan disamakan antara boleh menikahi dengan silahkan nikahi, anjurkan. Kalau ada yang wanita-wanita muslimat salafiyat, kenapa harus menikahi wanita-wanita kitabiyat walaupun dia muhsanat? Kita berbicara hukum boleh atau tidak. Adapun anjuran ini pembahasan lain. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat di surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan, yakni sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanan dan sembelihan kalian itu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan para wanita-wanita yang muhsanat, yang beriman dan dari kalangan ahlul kitab itu dibolehkan untuk dinikahi. Dan Rafidah mengharamkannya. Rafidah katanya enggak boleh menikahi wanita ahlul kitab, tapi nikah mut'ah boleh. Dan subhanallah, yakni Rafidah banyak memang penyimpangan mereka. Mereka membolehkan nikah ariyah, meminjamkan istri. Pernah dengar Abu Darda? Enggak. Bahwa orang-orang Rafidah ariyatul farj, udah pinjamkan istri. Nah, dikatakan ariyatul farj, ariyatul farj bisukunir ra, al-farju. Nah, kalau dikatakan al-faraju kelapangan, tapi kalau al-farj yakni kemaluan. Bagaimana konsepnya? Ini disebutkan di kitab-kitab mereka.
Bukan kita mengada-ada menuduh mereka. Enggak, silahkan baca kutub-kutub Syiah. Apabila seorang lelaki ingin safar, kemudian ia khawatir dengan istrinya, takut berzina. Nah, ini takut berzina dengan pria hidung belang yang bebas, maka silahkan dia memilih ke orang-orang yang ia yakini amanah. Diyakini amanah. Nah, dan ini, konsep ini datang dari orang-orang Majusi. Konsep ini meminjamkan istri ketika safar ini datang dari konsep Majusi. Kemudian nanti istrinya ini ditinggalkanlah bersama orang yang ia yakini amanah, dan mereka sepakat untuk, yakni antara suami yang sah dengan orang yang ingin dipinjamkan, dijagakan istrinya, itu sepakat nanti imma menikmati sampai tidak berhubungan badan, atau silahkan nikmati sampai berhubungan badan, sesuai dengan kesepakatan antara si suami yang sah dengan orang yang ingin disimpankan kepadanya istrinya. Wallahi ajib. Jelas? Ya, ini sesuai dengan kesepakatan mereka. Maka laki-laki yang diamanahkan ini, subhanallah, ini bahasa saja sebenarnya amanah. Sebenarnya khianat kan gitu. Bagaimana mungkin dia safar, istrinya dikasihnya sama orang, kemudian dia safar dibilangnya ini amanah. Maka sesuai dengan kesepakatan mereka, katanya silahkan nikmati, jangan sampai berhubungan badan, dicium apa, silahkan. Berhubungan badan jangan. Nah, kalau sampai dia, orang yang diamanahkan ini dalam tanda kutip, berhubungan badan dengan istri yang dipinjamkannya atau yang disimpankannya, maka dia telah melampaui batas. Ini khianat. Makanya harus disepakati dulu istimta yang dilakukan oleh mereka. Kata mereka itu haram. Nah, harusnya akad dari awal boleh digaulin. Subhanallah. Maka ini apa? Ajaran kufar, ajaran Majusi. Ajaran Majusi. Ini diantara musibah, fadihah yang ada pada agama Syiah. Ya'zan billah. Dan itu terjadi di Indonesia. Nikah mut'ah itu terjadi di Indonesia, sampai ketahuannya mereka karena datang ke dokter sudah dikabarkan kena HIV, kena AIDS. Nah, kemudian dokter heran dengan kasus ini, kok bisa sementara perempuan ini berhijab. Nah, kemudian dia menceritakan kasusnya bahwa ini diantara keyakinan agama mereka, ibadah. Bayangkan, zina dianggap ibadah. Maka ini jelas ajaran kufar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, menyebutkan ada 4 konsep nikah jahiliyah. Ini faedah muhimmah. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkannya tentang konsep nikah jahiliyah. Ya, ini kaget dan syok kita mendengarnya ini. Di antaranya yang pertama, nikah yang kita kenal sekarang. Yakhthub ar-rajul ila ar-rajul, yani waliyatahu atau ibnatahu, fayusdiquha thumma yankihuha. Seorang lelaki mendatangi rumah wali si wanita, kemudian setelah cocok maka melakukan nikah yang sah dengan mahar. Ini di antara konsep nikah jahiliyah yang dibolehkan, dan beginilah konsep Islam sampai sekarang. Jadi ada sebagian konsep jahiliyah yang apabila itu tidak bertentangan dengan syariat, syariat mengikrarkannya.
Jelas. Kemudian yang kedua, kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza taharti min tamsiha arsili ila fulan fastabdi'i minhu wa'taziluha zawjuha wa la yamassuha abada. Seorang lelaki berkata kepada istrinya yang sah, ketika istrinya haid, dia berkata, apabila engkau bersih dari haid, maka silahkan pergi ke si fulan, maka suaminya yang sah meninggalkannya dan tidak menyentuhnya sampai si wanita itu hamil dengan laki-laki yang dia utus untuk itu. Dikirim ke rumah fulan, kemudian biarkan sampai hamil. Jelas. Kalau sudah ketahuan hamil dengan si fulan, asabaha zawjuha idza ahab, maka boleh suaminya yang sah menggauli dia apabila ia mau. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Biasanya mereka ini yang enggak punya anak, mereka kirim istrinya ke laki-laki lain supaya hamil, atau mereka menginginkan keturunan yang secara fisik mungkin sempurna. Subhanallah, kayak binatang. Fakana hadha nikah nikahul istibda'. Ini yang dikatakan dalam istilah nikah istibda'. Yani suami membiarkan istrinya sampai haid dan tahur, kemudian kirim ke laki-laki yang ia inginkan sampai dia hamil, kemudian balik ke sisinya, kemudian silahkan mau digaulin mau enggak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk nikah jahiliyah, yajtami'u raht ma duna al-'asharah, dikumpulkan ada sekitar 10 orang atau kurang, fayadkhuluna 'ala al-mar'ah kulluhum yusibuha. Bayangkan 10 orang atau kurang dari 10 menggauli satu wanita, harus digauli dulu dari 10 ini satu wanita. Fa idza hamalat wada'at, kalau si wanita ini hamil dan melahirkan, wa marra 'alaiha layalin ba'da an tada'a hamlaha, dan berjalanlah beberapa hari setelah melahirkan, arsalat ilaihim falam yastati' rajulun minhum an yamtani'. Artinya wanita ini akan dikirim ke laki-laki yang menggaulinya tadi, yang rame-rame itu. Naam, hatta yajtami'u 'indaha, sampai berkumpul di sisi mereka, yakni yang seluruh orang yang menggauli wanita yang sudah hamil dan sudah melahirkan ini. Taqulu lahum, maka wanita ini berkata kepada mereka, araftuhumul ladzi kana fi amrikum wa qad waladtu, dan kalian telah mengetahui apa yang terjadi pada diriku dan aku telah melahirkan. Fahuwa ibnu kaya fulan, dan si wanita ini menunjuk laki-laki mana saja yang ia sukai. Ini anakmu hai fulan. Tusammi man ahabbat bismihi falyalhaq bihi waladuha. Maka perempuan ini bebas memilih mana saja laki-laki yang disukainya. Maka laki-laki tadi enggak boleh menolak. La yastati'u an yamtani' bihi ar-rajul. Kalau ditunjuk sama perempuan itu enggak boleh bilang ini bukan hasilku, enggak, wajib. Dan mereka tentunya awalnya sepakat. Ini subhanallah, ajib. Bayangkan 10 orang berkumpul menggauli satu wanita, kemudian lahir, kemudian wanita ini memilih laki-laki mana saja yang ia sukai menjadi anaknya, anak dari anaknya itu, ayah dari anaknya. Namanya penjahiliyah. Kemudian yang keempat, konsep nikah yang keempat, ini mirip dengan yang ketiga. Yajtami'un nasul katsir, manusia berkumpul lebih dari 10 misal. Fa yadkhuluna 'ala al-mar'ah, kemudian mereka masuk ke sisi wanita. La tamtani' mimman ja'aha, yang di mana wanita ini tidak boleh menolak siapa saja yang mendatanginya. Wa hunnal baghaya, ini bedanya.
wanita-wanita ini para pelacur. Wanita-wanita ini para pelacur. Memang ini apa profesinya? Kunna yansibna ala abwabihinna rayat takunu alaman. Yang dimana para wanita-wanita pelacur ini meletakkan bendera di sisi rumahnya. Ya, ini sebagai tanda kalau dia itu musim kawin, seperti binatang. Diletakkan tanda, ini silahkan yang mau datang ahlan wa sahlan menggauli. Faman aradahunna dakhala alaihinna. Siapa saja yang menginginkan para wanita ini, tidak masalah dia masuk. Fa idza hamilat aw hamalat ihdahunna wada'at hamlaha jumi'u laha. Kemudian apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka dikumpulkanlah orang-orang yang pernah menggaulinya. Wada'u lahumul qafah. Ini bedanya. Kemudian dipanggil nanti orang yang bisa melihat mana ayahnya. Ini dikatakan qafah. Ahli qafah itu bisa melihat dari sisi fisik, misalnya kaki, dari bentuk kepala, dari bentuk badan, dari gestur, itu bisa dia lihat, oh ini anaknya si fulan ini. Ini diantara keahlian orang Arab. Sampai orang Arab disebutkan juga di zaman dahulu, itu bisa mengetahui dengan mendengar ke tanah ada air atau tidak di bagian itu. Naam. Thumma alhaqu waladaha billadhi yarawun. Kemudian faltata bihi. Kemudian si anak tadi setelah ditentukan orang yang bisa melihat mana ayah mana anak, itulah yang menjadi hakimnya gitu. Maka katanya ini anakmu wahai fulan. Wa du'iya ibnahu la yamtani' min dzalik. Yang di mana setelah ditentukan siapa ayahnya tidak boleh dia menolak. Nah, ini ada 4 bentuk pernikahan jahiliyah yang diikrarkan hanya satu, yang dimana seorang laki-laki mendatangi wali wanita dan memberikan mahar sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ada saksi dan ada akad, yakni ijab qabul dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu masalah nikah. Falamma bu'itha Muhammadun alaihi salatu wassalam bil haqq hadama nikahal jahiliyyati kullaha illa nikahan nasil yawm. Setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus dengan hak, maka Rasulullah menghancurkan seluruh konsep pernikahan jahiliyah seluruhnya, kecuali apa yang terjadi sekarang dari apa yang disyariatkan. Nah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabun Nikah. Azan. Fadhal. Baik, kemudian masalah yang kedua adalah al-istihlal. Nikah istihlal. Seorang yang telah menceraikan istrinya 3 kali. Inilah yang dikatakan talaqul ba'in bainunah kubra. Seorang yang telah menceraikan istrinya 3 kali, misalnya yang ketiga yang terakhir, maka ini dikatakan apa? Talaq ba'in bainunah kubra. Maka tidak boleh bagi dua belah pihak ini untuk kembali sampai si wanita menikah dengan laki-laki lain dengan jima', yakni sampai melakukan hubungan badan, kemudian cerai. Jelas? Jelas, Abah Rizki? Naam. Dan ini Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Ini diantara bentuk konsep talak. Jadi sudah diceraikan istri 3 kali, maka apa? Talak ba'in bainunah kubra. Tidak boleh kembali lagi, enggak boleh rujuk sampai wanita ini menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan sampai berhubungan badan, kemudian setelah itu cerai dengan biasanya. Ini yang dibolehkan, pernikahan yang sah. Kemudian istihlal bagaimana? Istihlal ini
sengaja menikahi wanita itu dengan niat mentalaknya supaya bisa kembali ke suami pertamanya. Jadi suami ini atau istri ini dikatakan hilah di dalam syariat. Ini dikatakan hilah. Apa itu hilah? Tricky. Cari cara gimana cara supaya cepat apa yang ia inginkan tercapai, kan gitu. Bukan membiarkan tabii, maksudnya ini bukan niat si laki-laki menikahi ini supaya untuk halal begitu, karena bakal diceraikannya. Ini enggak dibolehkan. Jadi misalnya ada si fulan menikahi si fulana, kemudian terjadi apa? Perceraian sampai 3 kali. Maka dia diharamkan mereka untuk kembali. Ini diharamkan untuk kembali. Nah, sampai apa? Sampai fulana menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah, kemudian terjadi hubungan badan, kemudian setelah itu cerai, baru boleh menikah tanpa direkayasa. Nah, mereka enggak mau karena kan enggak mungkin, enggak secepat itu untuk si fulana ini menikah lagi. Ya, dia memang mau hidup dengan laki-laki harusnya kalau sesuai dengan syariat. Tapi caranya gimana? Laki-laki ini atau dua-duanya perempuan juga sepakat. Misalnya, bang, balean. Oh, nggak bisa, ini udah 3 kali cerai. Kau nikah aja dulu sama laki-laki lain. Baru nanti apa? Berhubungan badan kemudian ceraikan. Supaya bisa kembali. Jelas, ini katakan nikah istihlal. Maka ini diharamkan. Ini diharamkan min kabairidz dzunub, dosa besar. Bagi siapa? Bagi pihak yang menikahi untuk pihak lain itu bisa kembali, dan laki-laki yang meminta orang lain. Jadi pihak yang meminta dihalalkan dan pihak yang mengeksekusi perbuatan itu, maka seluruhnya dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah alaihi salatu wassalam al-muhil wal muhallal lahu, yang minta dihalalkan dan yang mengeksekusi. Jadi ini yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan tais minal musta'ar, at-tais al-musta'ar, yakni seperti kambing yang disewa. Nah, kata Nabi, ala ukhbirukum bit-tais al-musta'ar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu. Qala huwa al-muhallil, la'ana Allah al-muhallil wal muhallal lahu. Nah, yang seharusnya di mana wanita ini menikah dengan niat hidup sampai mati, kan gitu. Dawam. Ini kita sebutkan hukum asal pernikahan itu harus dawamul istimrar. Bukan niat dari awal mau menceraikan. Bukan niat dari awal mau menceraikan, tapi memang mau hidup sampai mati. Berbeda dengan kasus apabila misalnya enggak cocok, kemudian terjadi perselisihan, percekcokan yang memang harus diceraikan, tapi diniatkan, ini niat dari awal. Bukan dari awal ini mau kuceraikan ini, tanpa ada sebab pun mau diceraikan. Maka ini muharram, asim. Tinggal nikahnya apakah sah atau tidak, para ulama berselisih. Kalau bukan niat istihlal, beda ya. Ini kasusnya misalnya ada seseorang yang ingin menikahi wanita, kemudian dia misalnya, nanti 5 bulan ceraikanlah misal. Nah, maka ini apa? Diperselisihkan para ulama, apakah nikahnya sahih atau tidak. Tapi jelas dia berdosa, karena apabila si wanita itu tahu, bisa jadi enggak mau. Misalnya kan banyak orang yang safar kemana gitu, merantau, kemudian cari orang-orang terdekat di situ untuk dinikahi, karena mungkin khawatir dia jatuh pada perzinahan dan seterusnya. Kemudian apa? Dia niat untuk kalau pulang ke kampungnya dia menceraikan. Apa hukumnya? Para ulama berselisih tentang kesahihan nikah ini. Bukan istihlal, bukan sengaja untuk mau. Dan dalam keadaan perempuan ini enggak tahu. Kalau perempuan itu tahu, kalau aku pulang ke kampungku kita cerai, maka ini jadi nikah apa? Mut'ah. Ini jadi nikah mut'ah. Ini perempuan enggak tahu, tapi laki-laki yang berniat. Laki-laki yang berniat, atau si perempuan yang minta cerai, tapi walaupun tolak itu atau talak itu pada di tangan laki-laki.
Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yujad fi nikahit tahlil minal fasad a'zam ma yujad fi nikahil mut'ah. Sesungguhnya nikah menghalalkan tadi untuk pihak pertama ada keburukan yang lebih besar dibandingkan nikah mut'ah, kata Ibn Taimiyah. Idzal mutamatti' qasid lin nikah. Karena orang yang mau nikah mut'ah itu memang tujuannya ingin nikah ila waqtin, kata beliau, sampai waktu tertentu. Wal muhallil la gharada lahu fi dzalik. Sementara muhallil, yakni orang mau menghalalkan untuk orang lain, ini enggak ada tujuannya untuk itu. Fa kullu fasadin nuhiya anhu al mutamatti' fa huwa fi tahlil wa ziyadah. Wa lihadza تنكر قلوب الناس التحليل أعظم ما أو مما تنكر المتعة, والمتعة أبيحت أول الإسلام. Intinya dua-duanya buruk, bukan berarti yang satu boleh, yang satu tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara bentuk hilah di dalam Islam, orang-orang yang menjadikan syariat Allah ini sebagai mainan, kayak main-main jadinya, kan gitu kan? Seharusnya dibiarkan natural pernikahan itu, niatnya. Kemudian qadarullah misalnya punya masalah mereka ini, pasangan yang kedua, kemudian bercerai. Kemudian ada niat antara mantan dengan mantan ingin kembali, maka silahkan. Adapun diniatkan untuk menghalalkan, maka ini muharram apabila telah terjadi cerai sampai 3 kali. Nah, ada pertanyaan? Ada iskal? Bakil. Di awal tadi ada 3 pengertian mut'ah itu. Nah, yang pertama mut'atul hajj, mut'ah di sisi syariat, yakni saling menikmati antara pasangan dan suami istri, antara pasangan dengan nikah yang halal, itu dikatakan mut'ah. Kemudian yang ketiga nikah mut'ah yang diharamkan, yakni nikah muaqqat, nikah yang ditentukan kadaluarsanya. Nah, makanya sudah kita sebutkan dulu yakni nikah mut'ah kalau dia ditentukan waktunya, walaupun dia pakai saksi, pakai mahar, lengkap semua syarat-syaratnya, maka ini muharram. Apalagi lah yang dilakukan Syiah, yakni tidak ada persetujuan wali, sebatas perempuan ini yakni menghubungi dengan pendeta Syiah, kemudian dijumpakan laki-laki, aku nikahkan kau, pakai itu juga memang pakai akad. Nah, akan tetapi ini apa? Ajaran Majusi. Liyatubillah. Begitu juga ariyatul farj, meminjamkan istri. Ini yang lebih aneh lagi. Yani subhanallah, Allah cabut rasa cemburu mereka, kan gitu kan? Kok bisa mereka mau meminjamkan istri? Ya, ini macam barang udah dibuat dengan niat menjaga si wanita supaya jangan berbuat fahisyah dengan sembarang orang. Kalau ke orang-orang tertentu boleh. Ilahun alhamdulillah. Subhanallah.